anjuran untuk makan makanan yang baik, tapi tidak menjelaskan atau melarang makan yang haram. Cuma perintah giu pajuh yang ged, yang haram hana gelarang. Kan bisa saja itu sebuah anjuran, bukan berarti wajib. Jadi cara paham ayat adalah lagi yang dijelaskan oleh Mughazali, haram adalah perkara yang buruk, perkara yang kotoran, yang tidak baik. Walaisa bittayyib, tidak dengan termasuk perkara yang baik. Ketika Allah berperintah gi pajuh yang baik, berarti mufhum daripada kata baik yaitu gelarang pajuh yang hana baik. Perintah bila tidak ada karinah yang menunjukkan kepada perintah tersebut sebuah anjuran, nya biasa bertanggung kepada bermakna wajib. Diwajib pajuh yang ged, pu makna yang ged yang hana haram. Fakat karena maka sungguh gekait li Allah Azza wa Jal akan pajuh makanan yang baik yang tidak haram bil ibadah dengan ibadat. Dalam ayatnya ada dua kata kunci yang Allah maksudkan ini, iaitu makan yang baik dan beramal saleh. Jadi gepebarengan antara beramal saleh atau ibadat dengan makan yang baik. Ini menunjukkan ada kaitan dan hubungan. Berarti orang yang makan makanan yang baik pasti akan menghasilkan energi untuk yang baik. Dengan ada energi yang baik, pasti akan dia gunakan energi tersebut untuk beribadat. Dina hubungan antara ibadat beramal saleh dengan pajuh makanan yang ged. Pajuh makanan yang ged akan menghasilkan ibadat. Pajuh makanan yang haram akan menghasilkan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, talabul halal faridatun ala kulli muslimin ba'dal faridah. Mencari sesuatu yang halal itu kewajiban fardu'in, kewajiban yang sifat individu, kan kewajiban kolektif, kan kewajiban fardu kifayah, kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap individu muslim ba'dal faridah, oleh kewajiban iman dan sembahyang. Ini oleh selesai persoalan akidah, persoalan keimanan, diwajibkan salat. Setelah kewajiban salat itu kewajiban mencari harta yang halal. Jadi minta harta halalnya kan jidhana, tapi merupakan salah satu kewajiban yang sama seperti sembahyang dan keimanan. Barang siapa makan makanan halal selama 40 tahun, kata Nabi dalam sebuah hadis, selama 40 hari kan tahun. Barang siapa makan makanan halal selama 40 hari, Allah akan menyinari hatinya dan Allah akan mengalirkan sumber hikmah daripada hatinya ala lisanih, di atas lidahnya. Artinya makanan yang halal menyerta konsumsi 40 ura berturut-turut akan menghasilkan dampak yang sangat positif. Itu Allah gebi cahaya dalam hati tanya, sehingga lidah getanya melahirkan sumber hikmat, artinya kebijaksanaan ataupun ilmu yang bermanfaat. Hikmat na bermakna kebijaksanaan, hikmat na bermakna ilmu yang bermanfaat. Jadi dampak luar biasa daripada konsumsi makanan halal. Tapi harus pelihara mutaitai, saja mutaitai kan. Artinya pelihara berturut-turut kitanya konsumsi makanan halal yang akan lahir kalam hikmat dan akan mendapatkan cahaya dalam hati daripada Allah Subhanahu wa taala. Bak sabah riwayat yang lain, konsumsi makanan halal selama 40 hari Allah akan gepegat hati tanya zahid, zuhud terhadap dunia. Makna hati yang zuhud, hati yang tidak berambisi kepada dunia. Anak ambisius berlebihan. Ambisi na ke dunia, bahana ambisi si udip dalam dunia kan. Cuman baik berlebihan, baik sampai mengalahkan akal sehatnya. Jadi akibat atau dampak dari konsumsi makanan halal pelihara, Allah gepe zahid hati. Hati tanya hana sampai berlebihan ambisi terhadap perkara dunia. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sesungguhnya bagi Allah itu ada malaikat yang mendiami Baitul Maqdis, yaitu di Yerusalem Palestina.
yang malaikatnya selalu setiap malam memanggil siapa yang makan makanan haram, tidak diterimakan daripadanya sirfun wala adlun. Para ulama menjelaskan makna sirfun, makna sarfun adalah ibadat sunnah, mana adlun ibadat wajib. Ditanya konsumsi makanan haram, nyo hana geterimang ibadat wajib, hana geterimang ibadat sunat. Tapi hadisnya hadis bermasalah. Lama dikata hanjit tak jadikan ke hujjah untuk ta tuding atau ta hukum orang yang pajuh haram sehingga ada pegahnya sembahyang ron hanasah. Pati hanasah hati ron pihak koteku. Hanjit. Karena hadis yang bermasalah hati hana sepakat sahih, nah bermasalah hadis tersebut nyo hanya bisa terjadikan dalil untuk fadilah amal atau dalam rangka untuk tanya berhati-hati dalam beragama. Untuk berhati-hati dalam beragama baik gampang tak terpajuh makanan haram yang dia terjadikan pijakan hadisnya, iaitu bahawa na riwayat bahawa gepegah li malaikat orang yang pajuh haram hang terima ibadat sunat, hang terima ibadat wajib. Tapi hanjit terjadikan ke hujah, mana hujah ke argumen untuk dan hukum orang. Kita nak pedang nanggro betul-betul menjalankan syariat. Part yang na orang pajuh haram tak jauh. Tamai ke dia pengadilan aja mandun dah pegas sembayang ron hanasah. Ron berarti apa mati hanasah sembayang. Sama lagi orang hana sembayang. Nya hanjit terjadikan dalilnya kepijakan sementara dalilnya na bermasalah. Tapi nya dalam rangka untuk ihtiyat agama. Mana ihtiyat agama agar kita lebih berhati-hati dalam menjalankan ajaran agama. Ya, nak pupu terjadikan hadisnya sebagai pijakan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, barang siapa membeli pakaian dengan harga 10 dirham, sementara dalam harga tersebut ada 1 dirham yang haram, insya-Allah tidak menerima salatnya selama kekal di atasnya pakaian tersebut, di atasnya seseorang daripada pakaian tersebut oleh sesuatu. Artinya selama pakaiannya menempel bak tubuh tanya, yang ibadat yang dah bubut hana diterima oleh Allah. Nyamban ancaman ke orang yang mengkonsumsi atau menggunakan harta haram. Abdullah bin Umar beliau berkata, "Lau sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar." Tandanya kamu salat sehingga kamu bagaikan busur dan kamu berpuasa sehingga kamu bagaikan tali busur. Maknanya antara busur dengan tali busur dua hal yang tidak dipisahkan. Ibadat puasa dengan sembahyang kamu lekat bak sira urang kalage ibarat busur dan tali busur. Nyandung karutin, kaji kerutinitas ibadat sembahyang dan puasa. Yang hang diterima oleh Allah kecuali benar war'a yang kuat. Artinya war'a menjaga diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian ibadat beserta konsumsi makanan haram sama lagi dapegak bangunan atau kotoran hewan. Mewah tak rumah tanya tapi pondasi dah bangun atau kotoran hewan. Lemo kubur dah bersahur nan. Dah tambak rumah kan kotoran. Ada mewah tak marmar dah pakai ke alu tapi pondasi rumah adalah kotoran. Di rumah yang tak bangun natih kotoran menangke ibadat yang menyoleh kitanya tak konsumsi makanan yang haram. Ketahui olehmu sesungguhnya taibal mat'am, baiknya makanan yang kita konsumsi itu memiliki keutamaan dan kelebihan yang agung untuk menjernihkan hati, menerangi hati, memperkokoh persiapan hati untuk menerima cahaya makrifah. Yang dampak. Ini dah berbagai pertanyaan, apa sih dampak positif daripada mengkonsumsi makanan halal? Dampak positif mengkonsumsi makanan halal membuat hati tanya jernih. Hati tanya disinari oleh cahaya dari Allah. Hati tanya kokoh dan memiliki persiapan untuk menerima cahaya makrifah yang Allah berikan. Padanya halal makanan itu ada rahasia yang tidak bisa dituangkan oleh ini kitab untuk menyebutkannya. Artinya kitab yang ubud yang lipihnya menyatakan pegah rahasia kelebihan makanan halal yang hansib.
Walakin tetapi sepatutnya bahwa kamu pahami dulu anna darajatil wara' arba'atun. Tingkatan wara' itu ada 4. Wara'nya menjaga diri daripada yang haram, nyakeun wara' dalam istilah tasawuf. Tapi punya tingkatan, bukan satu tingkatan, satu level wara', banyak levelnya. Di antara level-level wara', darajat pertama iaitu allati yajibul fisku biktihamiha. Wara' yang seandainya tanya hana tertinggalkan perkara tersebut, wajib pasek dengan sebab menerobos perkara tersebut. Na wara' meninggalkan perkara yang menyohan tertinggal, tanya je ke pasek. Na wara' yang menyohan tertinggal, hantampe je ke pasek. Nyo menyo wara' tingkatan pun belah dih wara'nya langsung pasek. Berarti nyo tanya baik tergolong lah urang pasek yang sehingga hanjit terpubut perkara-perkara yang disyaratkan beradil, yang berarti payah berwara' dalam bidang yang wara' ambek pubut tahrim. Tim yang terlanggar terpubut tahrim langsung je ke pasek. Tingkatan pun ini perkara yang wajib pasek dengan menerobos atau mendobrak perkara tersebut. Hilang adalah dengan hilangnya perkara tersebut, iaitu perkara-perkara yang diharamkan perkara tersebut oleh fatwa fuqaha. Atau yang kagu fatwa li ahli agama, li ahli fikih, yang nyata terobos, terlanggar, terlakukan perbuatan tersebut berdampak kepada hilang keadilan atau dalam bahasa lain je ke pasai. Kemudian derajat yang kedua, wara'a urang saleh. Wara'a urang saleh itu kewaspadaan daripada perkara yang kemungkinan haram, tapi hana pasti. Meskipun difatwa oleh orang yang berfatwa dengan halalnya karena berdasarkan at-zahir. Nah, perkara terjadi perbezaan ulama. Nah, sebagian ulama pegah nyan haram, nah sebagian ulama pegah nyan halal. Ulama yang pegah halal karena berpijak secara zahir. Nyan menyo perkara yang timuh khilafiyah ulama, na yang pegah halal, na yang pegah haram, nyan menyo wara'a tingkatan orang saleh gehindari. Meskipun na orang pegah halal, nya kebedaannya orang jamun. Menyo orang jamun pendapat kuat atau pendapat mayoritas boleh. Sebahagian kecil ulama berpendapat haram. Yang orang awal hangga pegat, hangga pubut, nyandum ihtiyat berhati-hati dalam agama. Beralasan baik dah pubut hai na ulama yang pegah hanjit. Ya tengok sebalik je. Ketika mayoritas ulama berkata haram, pasti tengok akan tertelusuri. Kinumita dalam sago-sago kitab kadang na pendapat pegah hanjit. Beda kan? Jauh tak beda. Orang zaman beratat hati-hati dalam menjaga ajaran agama. Walau mayoritas berpendapat boleh, sebahagian kecil berpendapat tidak boleh, mereka meninggalkan demi untuk kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama. Orangnya kebalikan je. Mayoritas berpendapat haram, mantang tak perintah, mantang tak tayu mita, tak ajak batungku citunggu kalian le kadang dalam na dalam sago kitab kadang melapik nagat dia, kadang nak pendapat-pendapat kelibang dia mendapat kesipluh pada yang pegah jid. Yang dum dayo hanalik ihtiyat dalam beragama. Selalu mencari alasan, mencari jalan untuk pembenaran, untuk dibolehkan keinginan dayo. Berjamun hana apa yang kau fatwa li fuqaha, nya naju dijadikan pegangan udip. Nyanban kehati-hatian dalam beragama. Wara'a urang salehnya ke yang gemaksud li Rasulullah dengan sabda beliau da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu-ragu, beralih kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu-ragu. Ragu-ragu yang kan akibatnya terjadi perbedaan pendapat benar. Nah yang pegah hajit, nah yang pegah hanjit. Yang bertanya wara'a, hindari je minta lain tentang. Baik dah pilih yang kanan, nah yang pegah hajit, nah yang pegah hanjit. Kemudian wara'a yang kelih, wara'a muttaqin ke, wara'a orang-orang yang bertakwa. Kiban wara'a orang-orang bertakwa, nya lagi yang dipegang Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak akan sampai seorang hamba derajat muttaqin sehingga meninggalkan perkara yang tidak dikandung keburukan dalam perkara tersebut karena untuk mewaspadai dan takut khawatir terjadi keburukan.
Ada yang inan jelas-jelas hana keburukan, tapi na potensi timbul keburukan, tak hindari demi untuk tanya terjauhkan daripada hal-hal yang memiliki potensial na kejahatan dan keburukan. Nyoka lebih tinggi dalam tingkatan war'a. Jadi punya war'a muttaqin, apapun yang memiliki potensial terjadi kejahatan dan keburukan, nyaurian dihindari, dijauhi. Enka tingkatan keleh. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau pernah ucap sebuah ucapan, kunna nada' tis'ah a'syar halal makhafatal wuku' fil haram. Adalah kami meninggalkan 9/10 dari yang halal karena khawatir jatuh dalam yang haram. Jadi sekurang per 10 han gepubut yang haram yang halal karena takut jatuh dalam haram. Jadi cukup le perkara yang halal le Khalifah Umar bin Khattab ditinggalkan karena untuk dihindari baik sampai terjerumus dalam haram. Dan karena ini adalah sebahagian ulama apabila kan ulama maksudnya orang-orang dahulu adalah orang-orang dahulu apabila berhak 100 dirham mereka membatasi di atas 99 dan meninggalkan satu sebagai pembatas antara dia dan di antara neraka karena khawatir lebih. Jadi otena ge hak ge miliki sertuh hang gecok mensertuh ke kurang becut. Jadi dah minta lebih kah? Itu yang minta lebih. Itu yang galak berlebih. Dempu-dempu berlebih. Mai orang awai ke kurang sejatah yang sertuh. Ya hang gecok sertuh, gecok kurang 8. Di nak tinggal dua nu. Ya, dua nu yang gecok gegop. Nyamban war'a urang jamun gejagara baik sampai na yang hak gop termakan budgotnya. Baik sampai na yang hak gop roh gecok le gotnya. Kemudian dalam sebahagian orang awai dalam gejaga agama gecok sesuatu dengan gepukurang sampai padum-padum buah biji. Ze jatah buah timun merumpak sertuh buah gecok kurang buah hang gecok mensertuh. Sehingga salah sirah khalifah dalam Islam yang terkenal adil iaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah getup hidung untuk menghindari baik tercium bau minyak wangi milik Baitul Mal, yang kebetulan minyak wangi tersebut ditimbang di hadapan beliau. Baitul Malnya peng negara, peng kas negara. Salah satu harta Baitul Mal waktu masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz minyak wangi. Kebetulan nak petugas Baitul Mal ditimbang minyak wangi di hadapan Khalifah. Khalifah tutup hidung, baik tercium. Karena anggap mencium bau wangi-wangiannya adalah manfaat wangi-wangian. Sedangkan milik Baitul Malnya adalah milik orang-orang miskin, harta Baitul Mal. Dan gekun oleh Umar bin Abdul Aziz, bukankah diambil manfaatkan miski itu dengan baunya? Hal yuntafa illa birihi. Sehingga karena manfaat minyak wangi dengan be getup hidung be tercium be, nyamban gehindari han gegunakan yang kan hak dro meski hanya sekedar mencium wanginya saja. Ini pun minyak wangi pempeng negara be pempeng rakyat di korupsi cok. Jadi urang jamun luar biasa gejaga ro ge hati-hati tak dalam gepetimang harta-harta yang menjadi milik orang. Dan karena itu wa min dzalika, dan sebahagian daripada demikian war'a muttaqin, iaitu bahawa membatasi diri daripada zinah wa akli syahwat. Tanya dalam menengui, dalam berpakaian, dalam konsumsi makanan, tak hindari hal-hal yang sifat jih mewah, dan makan sesuatu makanan yang mengundang selera berat hat. Baju makanan yang sederhana. Orangnya ladung warung nan sederhana, dalam mana sederhana makanan. Sederhana nan warung tu kan. Nah, warung Padang nan sederhana, makanan hana sederhana. Jadi membatasi diri daripada zinah, zinahnya menghiasi diri, bermewah-mewah. Karena khawatir bahawa dikuasai oleh nafsu, maka nafsu akan mendorong tanya kepada kesenangan yang dilarang dalam agama. Termasuk war'a muttaqin, menghindari memandang kepada tajammul ahli dunia. Mana tajammulnya pesona ahli dunia, orang yang senang mengikuti
bergaya dengan kemewahan dunia, nyatanya baik tak urungan, karena mereka mengikut tak urung yang bergaya dengan pakaian, bergaya dengan kenderaan, bergaya dengan rumah-rumah mewahnya, mereka tak berturut ke ulai tu. Tak urung mogok kai cat, tak urung mogok kai pasang kai relief, kai pasang kai ganto keramik, kai ganto gorden, kai ganto sofa, nyatanya orang ke ulai. Jadi baik tak memandang kepada tajammul ahli dunia, pesona yang naba ahli dunia. Karena memandang kepada tajammul ahli dunia dapat menggerakkan dorongan ambisi dalam dunia. Dia berambisi tanya untuk ke hal-hal duniawi. Maka gelarang. Nyo ke yang maksud oleh Allah dalam firman Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kamu menjulur dua mata kamu kepada apa yang telah kami berikan nikmat dengannya kepada golongan-golongan dari mereka itu, zahratal hayatid dunia, yang semua itu adalah bunga dalam kehidupan dunia. Nabi Isa bin Maryam pernah nuwasiat dalam sabuh makalah atau haba beliau, jangan kalian perhatikan kepada harta ahli dunia, karena itu gemerlap harta mereka itu dapat menghilangkan dengan manisnya keimanan kamu. Dirasa iman dan yolang hati bisa pudar karena sering melihat gemerlap harta orang-orang yang menjalani kehidupan dunia dengan kemewahan. Kemudian dalam yang lain lam gekun di sebahagian salaf, barangkaso halus pakaian nyo halus agama. Artinya nyo pakaian dan nyo terlalu licin, nyo agama pi lipih. Pakaian lipih arti pakaian yang mahal, pakaian yang halus. Berarti agama pun halus semua. Maka menyo halal yang benar-benar halal dan baik, yaitu perkara halal yang dapat melepaskan danyo daripada kekhawatiran terjerumus dalam perkara haram. Yang kabeh tentang wara'a muttaqin. Kemudian wara'a siddiqin. Wara'a siddiqin yaitu menghindari daripada setiap barang yang la yuradu bitanaulihi al-quwah ala ta'atillah. Menghindari atau waspada dari setiap perkara yang tidak dimaksudkan dengan memperoleh perkara tersebut untuk kekuatan di hati menjalankan taat kepada Allah. Jadi apapun yang gak nyan cari dan gak nyan dapatkan harus benar tujuan untuk kekuatan taat kepada Allah. Menyuhana kekuatan taat kepada Allah menjadi tujuan utama, nyo tak hindari. Yang wara'a siddiqin, yang kabratlah meningkatan ji. Yang kaju-jaju. Maka di antara demikian, di antara wara'a siddiqin, cerita Zinnun al-Misri, salah siro ulama dari kalangan salaf. Beliau dipenjara dalam keadaan lapar. Kemudian ada salah seorang perempuan mengantarkan makanan kepada beliau. Siro perempuan yang salihah, urinang yang saleh, gajuk makanan ke tungku Zinnun al-Misri yang tengah dalam penjara. Tapi perempuan tersebut bukan mengantarkan langsung kepada beliau, dititip kepada sipir penjaga penjara. Maka falam ya'kul min, tidak mau makan oleh Zinnun al-Misri. Wa'tadara, dan beliau beralasan, makanan tersebut datang kepadaku melalui tangan orang yang berbuat zalim. Makanan urinang saleh, makanan halal, cuman ijak melalui jara orang zalim. Hang paju yang wara'a siddiqin. Makanan pasti halal, orang jok pi halal, cuman tempat ketitip salah bacut. Nam dalih bacut rohime makanannya le orang yang berbuat zalim. Hang tempat paju yang ban wara'a siddiqin. Tapi nyo kena pegah tingkatan dan level wara'a, kan wajib, salah faham tu. Itu nak necok kesimpulan itu berat tak gua agama nyo. Hana berat. Perbuatan yang syubhat mentang dibolehkanlah agama hana haram. Nyo gepa haram makanan syubhat cukup melarat udip nyo. Cuma nyo kena pegah level-level urang wara'a. Tak sabah manfaat kita nyo tak fahami na level-level urang wara'a.
agar tanya bek gampang ibadah dihinggap penyakit ujub. Man te Nabi ditanya tentang hati-hati dalam agama merasa diri benar. Tentang tanya kau betul lain salah mendum. Jadi dengan terdepu level wara'anya ternyata tanya mentang tingkat di bawah dah. Aku nak raya mentang di baru dah. Mentang di bawah dah tanya. Kemudian di antara ilmu nak cerita Bishar Al-Hafi. Ngoknya hang gejeb daripada sungai yang sungainya digali oleh raja. Karena raja biasa identik dengan pemakan harta haram. Nakrung naruh beko raja, ruh beko pemimpin. Hang tem jeb dari kerung yang digali dengan beko raja. Dan pernah gepu padam lampu, gepelen lampu jamun kan apui. Gepelen lampu yang dinyalakan lampu tersebut dari minyak dari baitin zalimin, yang dinyalakan daripada rumah orang yang berbuat zalim. Nyamban kalian tingkat wara'a orang jamu. Yang ada baca ali habis kan nanti payang tak ada memasan. Kemudian dah lompat juga dipegah lemo tadi. Nyan mandum perkara yang kagak pegah liket beno yang kampung tanyo. Makna kampung tanyo haik le kitanya tak amalkan secara menyeluruh. Tapi walau demikian geperintah lemo dalino coba berusaha dengan giat supaya kitanya mencapai wara'a udul. Artinya makna wara'a udul walau haik wara'a siddiqin, haik wara'a muttaqin, minimal wara'a kitanya wara'a urang adi. Artinya baik sampai gara-gara hana wara'anya langsung je ke pasai. Tah wara'a adi kita hindari mentang tah yang fatwa oleh ulama harim. Yang kau fatwa oleh ulama harim walau nak sebahagian kecil ulama yang pahala yang mentang dah hindari ya kaitan mengtanya dalam wara'a udul. Namun demikian Ibnu Ghazali harus untuk menyempurnakan sikap wara'a udul harus memiliki dua faktor tu. Dah dua faktor dia hindari getanya baik sampai terjerumus dalam wilayah yang membuat mereka itu tertipu. Artinya baik sampai tanya meen binehmon, baik sampai tanya terjerumus dalam hal-hal yang membuat para ulama tertipu. Dan jangan kamu peduli kepada ucapan mereka. Barang siapa menghibah pada akhir tahun hartanya untuk isteri dan meminta hibah daripada isteri akan harta isteri, gugurlah zakat. Nya ilah kun. Ilah lambikih na. Lambikih kamu buat dayahnya le ke purno ilah-ilah tu. Tapi hukum melakukan paling rendah hukum melakukan hilah makruh. Malah na yang haram. Nya contoh hilah untuk baik kena jakut. Maksud isteri nak supermarket. Suami na supermarket. Kira-kira leh rotek kena truk ton. Gekun le suami ubena harta long hayabang kalong hayadik kalau hibah keron. Patai suami ke hibah harta ke perumah kengka terjadi pembaharuan pemilik. Patai terjadi pembaharuan pemilik atau dalam bahasa kita kena tajaddud malik. Mulai lam dari nol perkiraan ton. Di mana kalau rotek kena wajib zakat. Karena hartanya kagi hibah ke perumah mulai lam dari nol. Hana payah bertebi zakat leh rotek. Prehlam ditundut. Til leh rotek kena ton hibah lam. Yang telah tahu cara untuk menghindar zakat. Yang menyatanya pelai wara'a udul atau lagian baik tertipu. Jadi buat duit zakat kira-kiranya supermarket draw ni punya duit zakat total 50 juta. Supermarket long punya duit zakat total 50 juta. Kata 1 juta. 1 juta ada peng. Jadi ngemita ilah perumah hibah ke lako hibah ke perumah. Manua nak wajib zakat. Ya kan? Penyebab nak wajib zakat nandukan karena pada saat lelako ke hibah ke perumah berarti hartanya ka berganti pemilik ke. Pada ka berganti pemilik perhitungan tahun mulai lam dari nol. Sedangkan syarat wajib untuk bertubik zakat harus sampai 1 tahun. Arti le lako hana wajib bertubik zakat kerana dalam truk ton yang kagak lepaskan milik.
Le permoh hana wajib ke betul jakut karena kan mentang milik baru dalam tok ditun. Menanci harta permoh no gejuk kelako. Le permoh hana wajib ke betul jakut karena dalam tok ditun. Le lako hana wajib ke betul karena hartanya baru wujud ke milik katnya. Nah, nyan hilah untuk menghindar zakat. Yang sama lagi orang belara kami pelubah dah garap tok tun ke sia tabo. Tinggal le pelui kurun tut hana wajib le. Yang punya tujuan untuk menghindar peluang daripada zakat hariman. Kalau kiamat tengok Allah gemilah sit. Hana getet tanyo, gepasal lang uci dah gai, getet lang uci. Nya dah protes, aku pun netet long ilong hana lum jaket atai dunia ke gara-gara hana sip syarat. Hana luntek kata. Luntek uci, man lum puduk kata lang uci kana. Jadi itanya menyata menghilah dengan Allah, Allah gemilah ni wa makaru wa makarallah. Allah khairul makirin. Maka ini menyata kedi tanya ingin menjaga sikap war'a udul, hindari hal-hal yang membuat para ahli fikih banyak tertipu pula. Tahina contoh ji antara lain iaitu menghibahkan pada akhir tahun harta kepada isteri, isteri menghibah hartanya untuk suami sehingga gugur zakat mendua. Karena mereka itu para fuqaha, meskipun mereka bermaksud dengan alasan tersebut bahawa sungguh sultan tidak bisa menuntut mereka dengan zakat. Betul ya bayan nak salah. Ni tergedi gacok le orang bazis atau badan amil zakat ke hanja gacok balong. Gejak balako, berai lako. Ilung kali hartara lah yang kaji ke milik permoh 4 surat-surat. Gejak bab permoh mam ke handa zakat. Tiba duit zakat dalam tok ditun baru le euro milik long. Gejak bab permoh lagi anjit. Ilung kan hanali milik long kalau unjuk ke lako. Kejap balako mah nak duit zakat. Upam duit zakat baru le euro milik long. Yang nyoli raja dapat berkhabar secara hukum dunia. Yang dupu latih tanya Allah. Yang secara hukum dunia tanya gelah. Sama lagi sira urang kena hukum pancung karena hana sembayang. Begitu ge angkat pedeng kena kau taku ikun kuting sembayang. Yang dalam hukum fikih wajib mencabut pedang, wajib untuk perlu menghindari pedang hanjit le ta pancung urangnya. Padahal ji sembayang karena Allah untuk menghindari baik mati tu kan. Di sembayang ji hana terima di akhirat karena sembayang hana karena Allah. Tapi dalam hukum dunia ji selamat. Karena pandangan atau puno hasrat pandangan mereka itu adalah zahir milik. Karena yang kekalan le ahli fikih adalah kepemilikan. Orangnya kele kepemilikan orang yang leher rotek kena wajib zakat, ka berpindah kepada orang lain. Adapun derajat para ahli fikih dan fatwa mereka adalah sesuatu yang sangkut paut dengan zahir. Maka mereka menghukumi dengan terlepas daripada zakat apabila gugurlah tuntutan si sa'i. Mana sa'i orang yang mengutip zakat. Orang yang kutip zakat hana gak kutip li karena ganggapnya hana li wajib ka berganti pemilik. Dan mereka menghukum dengan sah sembahyang apabila tertegahlah katal atas sultan dengan berlaku rupa sembahyang. Le sira raja hanjit getegakkan hukum pancung orang yang hana sembahyang dengan orang ditim lakukan surah sembahyang. Surah sembahyang nanti mana surah sembahyang gambaran sembahyang. Yang penting kekalan jih naik takbir, naik deng, naik ruku', naik i'tidal, naik sujud, naik duduk antara dua sujud. Ala naik salim kabeh. Walaupun hanya baca lepu, main-main babang. Hanjit pohli. Yang beraturan. Sebab hukum fikihnya hukum dunia. Mana hukum dunia? Hukum yang hanya gekalan atau gelihat zahirnya saja. Tidak mengoreksi batin. Perasaan batinnya persoalan akhirat. Pulang ke Allah. Idonya kira orang itim sembahyang, kan sembahyang bebut pi rupa sembahyang. Walau sembahyang kadang menghitung wuduk tan. Naik jab aku lah labu-labu roi bak kebasah mentang ketanda mentang na wudu. Yang le kira pemimpin hanjit le hukum ringan ngan mata-mata na dilakukan rupa sembahyang walau kan sembahyang bebut. Yang punya hukum fikih lagi kan. Karena tidak ada pada kekuasaan mereka perundang-undangan kecuali undang-undang yang digunakan oleh raja sebagai aturan untuk mengatur kehidupan dunia saja, bukan untuk mengatur kehidupan akhirat.
Kemudian ketahui olehmu bahawa sungguh tujuan daripada zakat untuk memberantas kehinaan rasa kikir. Tanya tamitailah waktu kena wajib zakat, tak limpahkan harta ke milik orang lain walau anggota keluarga. Nya berarti tanya hana merumpak hikmat zakat. Hikmat zakat adalah untuk memberantas sifat tidak baik, iaitu sifat kikir. Mamnya lagi berarti kementang krit tu. Krit yang dah pelihara ke. Dalam hadis Ibrahim Nabi nal heboh yang je ke penyebab tanya binasa. Pertama syuhun muta', kikir yang tak taati, tatim berturut saja. Krit tatim berturut. Dah salah satu bentuk krit tatim berturut, hanjit ile peng tanya hal lain. Bayi jakut mesti berketabir-tabir tu, tabir-tabir keluarga. Alam tak minta surah tak tanya buat tungku ijik jakut tabuh kau awak kerja buat kedai. Kau je baik ke gop. Sebab dia tabuh jakut kau awak kerja nak payah datang mahli gaji bolehnya haji. Haji ngempen jakut nyanju. Tak mitailah jakut bebek payah bertubit. Padahal hikmat ke wajib jakut oleh Allah untuk memberantas sifat kikir yang tidak baik. Tapi ketika tanya tak mitailah supaya gugur kewajiban zakat, berarti nan sifat kikir yang tak berturut itu. Yang je ke penyebab binasa. Yang kedua hawa mutaba', hawa nafsu yang ditanya ikuti. Yang ketiga i'jabul mar'i binafsih, manusia merasa kagum dengan diri sendiri, merasa ujub. Adapun hibah harta zakat untuk menolak zakatnya berarti dianggap sebagai bentuk kikir yang ditaati. Makanya hanagat dalam pandangan agama. Menansyid orang yang berperilakuan buruk terhadap isteri sehingga terlepas baginya daripada mahar. Nya hana halu bagi gatnyan mahar antara gatnyan dengan antara Allah. Walaupun le ulama fikih ke berah kagugur mahar dan kasah ibrak. Lagi ada orang mesti minta cara minta ilah nah. Minta ilah mesti no jelame mangabek wajib li. Mangabek wajib jelame mesti gumpake dengan permoh sehingga permoh kadipasah gatnyan. Ataukah kai pejatuh talik ke gatnyan nya menyogalam bersetubuh kan gugur setengah jelame. Kecuali menyokali bersetubuh. Yang tak minta ilah lagi yang bahawa hukum dunia gelak. Tapi hukum akhirat nak gelak. Termasuk dalam perangai orang tekan malim kan ilmu. Kedepunya permoh ke bengeh. Anak wajib nafkah. Minta-minta sebab berbengeh permoh. Minta cungkeng. Tewa pegahnya pegah je sehingga permoh ke emosi ke bengeh. Bangka bengeh kah? Anak wajib dia nafkah. Kan isut. Anak wajib lewa. Bayu. Punya nak permoh dua buah. Bila je kena uang dia rumah muda. Man gedingat kena mana kuah kena dosa dengan Allah. Minta sebab berkaru boleh. Bangka karu bah nak wajib boleh. Yang ilah-ilah model menan walau secara hukum fikih kebenarkan tapi dengan Allah tanya hanglah orang. Kemudian nyampai yang tak penjelasan ini. Ni dah baca ju sepatutnya lagi bahawa jangan engkau makan daripada meminta-minta. Ini sebuah hal yang sikap war'a dalam agama. Baik galak tak pajuh makanan dan hasil tak minta-minta, tak megade kamu baca. Bahkan hanggebi minta-minta. Karena jika engkau meminta, maka waspadalah bahawa kamu meminta di depan orang banyak. Seandainya tidak ada pilihan mesti harus meminta. Tanya orangnya hana ada mempeng mesina. Uro kaseput, urmo hana ada pupuo. Yang nak alternatif yang megade. Nyan geyu usahakan baik bak tempat umum. Bahkan hanggebi bak tempat umum karena kadang-kadang orang yang memberi karena rasa malu. Sesuatu yang diberi karena rasa malu hana disertai dengan ridha, nya bisa berdampak kepada hana halil 100% makanannya. Karena salah satu syarat makanan tersebut halal dikonsumsi, si pemberi harus antai bin nafsi. Mana antai bin nafsi? Dalam keadaan rela hati ketika memberi. Karena orang yang merasa malu akan mengutamakan sakit hilang harta di atas sakit rasa malu. Kalau kek langkawan ramai, mau orang malasan dia anak pula kek kawan ramai PIB ke? Ini hanjit dalam pandangan agama. Nyalakan untuk fasilitas umum lah, pegak bangunan masjid, kenggero di bidang. Nyalakan untuk pribadi hanjit. Karena menyogejuknya karena rasa malih hana halu dengan baju. Jadi patokan ji, apakah orang tersebut mau kasih seandainya kita minta bukan di tempat umum? Menyogaknya hangga tembri menyotalake lang teput
Tapi gejuk waktu telaki bat tempat umum, yang tanda gejuknya kan karena hati senang, karena untuk menghindari malu. Karena sira urang akan rela sakit kehilangan harta ketimbang sakit menanggung malu. Ya kan? Hanya Pak Abraham. Karena orang yang merasa malu, dia akan mengutamakan sakit hilang harta ketimbang sakit rasa malu. Daripada malai ikun menanggapu oleh orang, dipegah tanya kredit, pegah tanya lead, macam-macam lah ikun. Nyanjit habis harta ke. Juk je, kena langkah ramai 1 juta ke. Tapi ke langkah ramai, alasan ikut le. Wah, kalinya anak agak lagu segala macam nah. Maka nak yang ni caleg, telekai langkah ramai lah hang ni juk ada suara. Yang kan antai bin nafsi yang. Jadi you hindari no. Dan tidak ada beda di antara bahwa kamu ambil hartanya dengan memukul punggungnya dengan cambuk, dan di antara bahwa kamu ambil hartanya dengan memukul batinnya dengan cambuk malu. Maka semua itu bentuk perampasan. Jadi dalam pandangan tasawuf, anggapnya merampas harta orang. Talakai langkawan ramai, tak paksa, tak support ibunya haibi. Maknanya kan tak support fisik, tak support batin, hati katnya. Sehingga yang hana gejuk malai dengan orang lain. Gejuk tu yang bahagian daripada perampasan. Dan hindarilah bahawa memberi harta kepada kamu dengan alasan agama. Iban surah hijuk harta ligop karena agama. Dan bahawa seseorang memberi kepada kamu karena sangkaannya bahawa sungguh kamu orang war'a yang bertakwa. Maka itu kamu termasuk tergolong dalam orang makan harta dengan memanfaatkan agama. Tanya fikir urun saleh kau. Ijuk sedekah ke katanya kerana dianggap urun saleh. Bagi anak saleh. Gemi. Mi ana tena po idu iklep le hai tugon-tugon mingkut. Itu melikut po. Upu yang na panggang-panggang ibu pelung kau mingkut tu. Jadi mio tanya ijuk sedekah pemberian le urang kerana dianggap war'a dan takwa dan orang saleh, ternyata hana nyan berarti tanya anggap makan harta dengan memanfaatkan agama. Menjadikan agama sebagai dalih untuk katanya mendapatkan keuntungan. Dan adalah sebahagian daripada syarat halu pajuh pemberian urang, pemberian orang yang diberikan ke kita, bahawa tidak ada dalam batin kamu sesuatu jikalau diketahui oleh si pemberi, dia akan mencegah diri daripada memberi. Itanya baikna sifat munafik. Baik iku urang tentang ni waliullah. Nak? Tak tunggu-tunggu di ke urang tentang ni urang saleh. Padahal melikat kera bangka melikat. Nyam nyona lagi nyo. Punya ijuk sesuatu legop. Punya depu perut tanya bebut tim juk. Punya hai tim juk le. Nyam berarti hana ali baju. Tapi punya ijuk kena ngon dia kata yang juk. Urang juk nyam pi hana tak ya menomedi. Kau je long urusan juk. Sedekah ke roh. Hong kami kat belah Arab biji kan. Nyam nyo lagi yang urang juk nak pucuk ju. Tapi punya urang juk han getim juk punya geteh tanya yang sebenarnya yang hukum pajuh pemberiannya hana hali. Maka hana beda di antara orang yang mengambil dengan tasawuf dan takwa padahal dia tidak berwasaf dengannya tasawuf dan takwa secara batin. Tak lahir nang zufi, kenang bom sabah bak jaro, rida, surban kan? Alian pegahabah nak takle, bak babah sabit istighfar. Tapi teh hana sokalan kerebangka malikat. Yang berarti tacok pemberian orang yang tanya berarti hana halu harum hukum dia. Karena orang dijuk sebab dianggap tanya orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Babetat secara fikih yang halu, secara fikih halu, tapi dalam pandangan tasawuf yang dianggap perbuatan yang hanagat karena menampakkan kesalehan pada orang lain, hakikat dia tanya hana saleh sehingga terpancing orang lain untuk memberi ke katanya. Kemudian cara yang kedua untuk menghindari daripada yang haram, ditanya kepada hati. Anturaji kalbaka, bahawa engkau bertanya kepada hati nurani. Tena barang kapu tanya mbak hati roh, tena agap hati tak konsumsi tanya. Nyo hati wih-wih ragu-ragu, meri hana mangat, hana tenang, yang hindari, tinggalkan. Sebab dosa itu membuat hati risau. Maka perkara yang dapat membahayakan kamu dan merisaukan hati kamu, itulah dosa. Dosanya sesuatu yang dapat merisau hati.
Makalah hikam berada dia tanya hana mupu sebab pakan susah yang giyu sadari bahawa tanya sebenarnya ada dosa yang kalau tidak taubat kepada Allah. Dosa yang menjadi asbab faktor yang membuat tanya risau dan galau dik. Rasul ni pegah dalam tabuh hadis, tanyakan kepada hati kamu meskipun mereka telah mengeluarkan fatwa akan kamu, meskipun mereka telah mengeluarkan fatwa akan kamu. Pemakna giyu tanyang ba ati, dalam kitab Manhaj Sawi naga pegak penjelasan. Maksud giyu temanyang ba ati kan ati urang sembarangan. Arti urang yang bertakwa, ati urang yang hana yang kosong daripada memperturut hawa nafsu. Nyo ati tanyo yang gemar mencintai dunia dan galak berturut hawa nafsu, nyo hana cenderung kepada kebaikan, malah cenderung kepada kejahatan. Nabi dalam tabuh hadis ni berkata tanyang ba ati, tengok atinya raja. Yang maksud haba Nabi kita yang ati kan ati sembarangan urang. Ati tanya yang kosong daripada memperturut hawa nafsu. Ati urang yang gehiasi dra dengan ketakwaan. Yang datang yang ati. Karena urang yang gehiasi dra dengan ketakwaan dan hana bagaknya memperturut hawa nafsu, nyo ati gaknya gesinari cahaya li Allah. Ketika hati gesinari cahaya oleh Allah, hati gaknya bisa membedakan mana benar, mana salah, mana orang benar, mana orang salah. Makanya yang maksud Nabi, tanyakan kepada hati. Ditanyakan kepada hati, lafai simple tapi kan berlaku secara umum. Dia tanya memang galak ke dunia, galak berturut hawa nafsu, pasti dia tanya yang hati, cok je. Jadi kan hati sembarangan, yang hati orang yang takwa. Dia tanya orang yang takwa, meri hana senang, hanya nyaman ni. Lagi tanya telefon dapu maksud nah. Kena pengalaman dapu maksud, telefon pun tak dapu maksud jamun mudum-dum mati tu makut. Jadi tak biasa ka batat ate kan. Nya orang hana pernah bermaksiat, maksiat pertama kali dilakukan pasti merasa susah, merasa hana nyaman. Yang kian hakikat dosa sebenarnya. Dosa yang sesuatu yang membuat tanya risau, sesuatu yang membuat tanya hana nyaman, nya ken dosa. Tapi ketika kata biasakan karena ka batat ate hana lirat merasa risau, ka biasa ada kan nyaman. Kemudian ketahui olehmu bahawa sungguh yang dihindari daripada perkara haram itu adalah penggelapan hati. Pakang dihindari harta yang haram karena bisa berdampak kepada penggelapan hati. Yang dimaksudkan daripada harta yang halal untuk mendapat cahaya hati. Antara penggelapan dengan cahaya hati dua hal yang berbeda, kontradiksi. Gelap hati dengan mencahaya hati. Hati mencahaya bisa membedakan tah yang benar, tah yang salah. Hati yang gelap hanya bisa terbedakan tah yang benar, tah yang salah. Demikian itu bercabang dari keyakinan kamu, bukan dari diri yang diyakini. Ini harta yang belum pegah-pegah berokan kamu rumpah. Artinya gelapnya hati seseorang bukan karena barangnya, tapi karena iktikadnya. Nampak sudah baca ke nyo ianyo na yakin nilongnya hari atau halim nyolong yakin ianyo halu nyo nyolong jeb ke cahaya hati. Nyo yakin long ianyo harim nyolong jeb nyo jeb ke gelap hati. Kan ianyo pu harim pu halu keyakinan long. Hai tembom ni bukan contoh lain. Bedah sira panitia gecok ianyo bak kedai gak mana lekaidin. Harim pu halu. Harim lah. Karena yang peduk ikulun urang pakai kupiah meja kerong, keyakinan longnya ihalu. Long jeb ilong inyo, han gelap hati long. Sebab penyebab gelap hati iktikad kan diri barang yang kita konsumsi atau kita pakainya. Jadi ulang YouTube mengajarlah penyebab gelap hati dan bercahaya hati keyakinan tanya. Menyolong long jeb inyo yakin inyo halu. Nyo hanjit ke penyebab gelap hati. Walau hakikat dia nyo iharim. Karena gak cok bak kedai lah nyo bak dispenser kok nak lekaidin. Tu mai kena. Ya berarti ia nyo iharim tapi karena ilung hana yakin nyo harim sebab orang yang juk muku piah haji. Orang buduk ikulung mijakrong muku piah haji. Yakin long nyo ihalim. Long jeb hang gelap hati. Kalau ngebo contoh empat. Tira orang gegauli urinang. Yang ala annaha ajnabiyah, diyakini yang ajnabiyah, urinang yang hana ikatan nikah yang sah.
Maka duda bau dik lampu, oh perumoh gago. Yang hasil penggelapan hati. Nampak? Igaknya cik kabunokon nak fikirnya cakap pak minta cewek tu. Gejak dalam teput. Yakininya nyokan perumoh tu. Kalinya cok can juga. Bau dik lampu ka perumoh baji. Oh rok lago kena. Nyan je ke penyebab gelap hati. Hai pu gelap hati perumoh rok ke tubuhi. Secara real, secara realita perumoh rok. Tapi itikal kan mana nyata harim. Ikut semangat bak pubut kena fikir tahrim pas tak kalinya tiga. Jadi iktikadnya mempengaruhi gelap hati tanya. Kalau kau kena tapi belum buka contoh, tacok sabah berambut gop, sabah empang, tayak mem su kedih bak abu payah pasi. Liabu kena tanya yang jak meja krong kena rupiah haji, yakin genyan halalan taibah. Upajuh liabu berambut gejuk ke murid han benak te. Karena agaknya itikadnya makanan halu. Dan baju hiron benak ate sabah tanya baju benak ate kena yakin ni tahrim. Ai cak tani cok lampu goi bah nak yakin tahrim. Berarti pengaruh gelap hati dengan mencahaya hati karena itikad, kan karena diri makanan atau objek yang kita konsumsinya. Kecuali nyanyan kapasiti harim lagi bui. Ya apa yang itikad le. Karena penyebab harim makanan na dua, nah harim karena zati dirinya, nah harim karena faktor lain. Contoh harim karena zati lagi minuman arak, daging babi, daging makanan yang haram, yang haram karena zati. Contoh haram karena faktor lain lagi inyo air minum, nyo makanan halu, minuman halu, tapi karena hana talakai izin bakpo, je ke penyebab harim. Yang kampung ke? Kemudian nya dapat habis kerana penting. Kemudian buat contoh lain lom. Sira urang bersembahyang dengan pakaian yang suci. Sira urang bersembahyang dengan pakaian suci, tapi dengan itikad pakaiannya najis. Keyakinan dengan najis. Nyan ibadat nyan hansah dan jid kegelap hati. Sebalik je sira urang bersembahyang dengan pakaian najis. Tapi nak depu nan najis, dengan itikad yang suci. Tapi paksa-paksa bagi naroi. Iran sembahyang ijakrungnya naito mi beno. Mangkato anatat bumbeli. Watai ni sembahyang hana keyakinan latiron yang ija bernajis. Yang sembahyang ron sah dan hana gelap hati. Jadi keyakinan yang kalian kan realita bebut. Maka ini kepenting untuk getanya hindari wih-wih lah agama. Baik wih-wih tapi baik paksa-paksa. Jika jelas tak itu ini, tak paksa-paksa hana itu. Kibah hana itu kaya temprot tadi. Baik menanjid. Kemudian yang terakhir tak baca juga kesimpulan tentang jauhi olehmu bahwa engkau mempersulit di atas diri kamu. Hanggebi laudipnya tak persulit diri. Kiban tak persulit diri, tayak pegah ubina harta dunianya mandum ke harim. Sehingga ditanya tak cak kesimpulan bahawa kepajuan alim tentang. Habak ino mandum kabeh harim. Ya hanggebi sik ni no. Pakan hanggebi no dalam agama karena dianggapnya mempersulit diri pula. Agamanya hana sampai truk kenal. Cuma letanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tak tingkatkan bacut-bacut, tingkatan wara dan kehati-hatian danyo. Kan bermakna secara gampang boleh konsumsi apa saja, kan berarti tahindari pu mentang bentuk makanan sehingga beralih ke makanan lemau ni naliung. Bahasa magi awak je, kenapa joleh makanan lain? Karena kabeh hari mendum. Nya hangge bisi lah agama. Masa Rasulullah ini nak cerita masa Rasulullah, Rasul pernah netung wuduk dari bekal yang digunakan oleh orang musyrik. Padahal bekalnya dipakai oleh orang musyrik. Yang ini terkontaminasi kadang-kadang perkara yang je najis. Tapi Nabi netung wuduk cik selama hana zahir inan najis. Alnya li Sayyidina Umar pernah netung wuduk dari kendi atau guci yang digunakan oleh orang Nasrani. Dan watai gerah gejeb dalam dari gucinya. Padahal air yang digunakan oleh orang Nasrani rentan bernajis. Tapi hana sampai dia hindari hana pakai minah ketayamum. Hana. Yang ini menunjukkanlah agamanya hana gebi memaksakan diri tanya sehingga bersikap mempersulitkan diri. Yang lanjut.
Hanjit tok tingkatnya lah agama. Kemudian yang perlu katanya yakini dalam udip, wate saat tacok harta ataupun makanan dari orang yang zahir hal orangnya na harta yang halal, nyo giyu cok dan giyu transaksi bisnis dengan orangnya demi untuk memperbaik sangka dengan orang muslim. Karena prinsip dasar pu yang na bak jara orang Islam nyan barang halal kan barang haram. Kecuali menyotanya kabrat dugaan nyan barang haram. Nyan giyu hindari pula. Ya contoh ini masa harta pemberian raja yang zalim atau harta pemberian cara orang yang bisnis rentenir masa kita lakukan transaksi riba atau menjual arak, nya wajib dah hindari. Tapi menyata kedi secara lahir gaknya na harta halal walau na sebahagian na harta haram, nya han gebi periksa secara berat karena bisa menyinggung perasaan orang. Di agama tok kenan giyu hindari. Nyotena orang juk sedekah dia datangnya tak pandai. Puata haram, puata halal, tersinggung perasaan kau. Punya orang secara lahir gaknya kan orang pubut haram, cak jo napu. Tapi punya secara lahir gaknya na bisnis haram, tapi juga na bisnis halal. Dan lebih ada yang halal yang cak jo napu. Kecuali punya gaknya na bisnis haram dan dit bisnis halal. Nyo yang hanjit cak. Yang menan patokan dalam agama. Kemudian na limang boh ino tentang sikap kitanya dalam mengambil harta pemberian orang. Yang penting dah baca ya. Pertama, orang yang memberinya tidak diketahui identitas. Yang punya orang hana tak ketahui identitas pasti, nya giucok ju harta gatnya dan sikap waspada hana wajib lah agama. Tapi punya untuk war'a nyan boleh tak jalankan. Ti war'a lu kena war'a ro becok mana turi. Tapi punya orang yang hana tak ketahui identitas gatnya puna transaksi haram atau hana, nyo secara agama boleh mengambil harta orang tersebut karena menghindari dari harta orangnya hana wajib hukum ji. Artinya je tacok. Cuma untuk war'a dibolehkan. Yang kedua, orang tatupu legatnya, tatupu legitannya gatnya orang saleh. Yang dia tak gatnya orang saleh, kan orang maksiat. Nyopu yang gejuk kan cok ju, hana pelai sikap hati-hati. Karena mi ada war'a roinan yang bahagian dari wiswas. Jika jelah orang saleh, hantam pernah tak dengar gatnya nak transaksi haram. Nyan war'a je tanya babak harta gatnya, nyan kira wiwu. Tikan war'a yang membenarkan agama. Malah menyata kedi tapu war'a ro ba orang yang lahir gatnya saleh bisa membawaki kepada tersinggung perasaan dan sakit hati gatnya maksiat dan haram. Orang secara lahir saleh. Ku imum dari kampungnya hantam pernah tak dengar gatnya nak pubut dosa, hantam pernah tak dengar gatnya nak gecok hak gop. Bang gecok makanan kitanya atau gundang rumah ke pekauri, tak tayang lemah gatnya. Yang ada pandai yang ku imum. Puata haram lah. Nyan tersinggung perasaan gatnya lebih raya dosa haram. Ketimbang tajaga ro dari harta haram lebih raya dosa membuat perasaan saudara kitanya semuslim, seislam merasa tersinggung. Karena nyan memperburuk sangka birajulin saleh. Buruk sangka ke orang yang lahir gatnya saleh, hanjitlah agama. Yang kedua, yang ketiga kamu mengenali orang tersebut berbuat zalim dan riba, rentenir gatnya. Tadepu. Sehingga kamu yakin bahawa sungguh seluruh hartanya atau mayoritas harta itu haram. Maka hartanya itu dipastikan haram. Orang yang memiliki profesi haram, mayoritas harta agaknya haram, nya hukum cok harta agaknya haram. Bu gecok karena gejuk atau tak cok karena telake. Yang keput engkau mengenali bahawa seluruh mayoritas hartanya halal, tetapi dia berpotensi melakukan yang haram. Lagi tidak orang melakukan perniagaan dan nak menumpuk pusaka. Gaknya nak kedai, nak toko, pusaka di orang sik pina. Orang sik kan orang saleh. Pikiran nak mekat, tak dengar-dengar angin nak dilakukan atata yang haram dia dalam mekat. Tapi mayoritas harta yang halal. Sebahagian yang haram. Yang kiban sikap tanya. Yang jecok bil aghlab ho yang berat. Nyo berat ke yang halal jecok. Tapi nyo berat ke yang haram yang hanjit cok.
Kemudian yang kelima, urang hana taturi tetapi nak tanda kezaliman bagaimana. Tak kala dengan dua panu mutato buat tubuh, gunung anting, gunung lotaku. Tanda-tanda pasek na bagaimana. Tapi urang hana taturi yang kiban cara tena pemberian yang je tacok. Ini buat penjelasan hadhihi alamah zahirah tujibul hadar. Ini menyona tanda-tanda zalim dan fasik yang indikator yang zahir yang menjadi faktor getanya untuk tahindari pemberian getnya. Jangan kamu makan dahulu sebelum kamu memeriksanya. Dia periksa oleh taftis. Jadi yang juk bunuh urang secara lahir saleh yang cok ju bet tentanya. Punya yang juk nyan urang secara lahir getnya na tanda-tanda zalim. Ya dah kalian urang preman, dah kalian kadang-kadang ada cukak gop gecok benar, kadang begal kan kan. Bapak kali begal urang kadang. Yang lagi hang bicok. Yang keenam bahwa kamu lihat di atasnya tanda pasek bukan tanda zalim. Yang dua haji beda. Nya tanda zalim gotnya na indikator berbuat curang, berbuat zalim. Nya tanda pasek gotnya hana gilanya manusia. Cuma maksud dengan Tuhan saja. Karena urang lagi kan. Nah, urang ladum secara sosial yang cukup baik, penyayang. Penyayang, hana menyakiti orang, cuma kan sembahyang dan leputan. Yang geun na tanda maksiat baganya, tapi hana tanda zalim. Nya urang na tanda zalim, nya lagi perampok. Urang yang perampok, pembegal nya na tanda zalim. Ada urang hana merampok, hana membegal dah, hana galak yang enggak cok-cok hak gop, cuman sembahyang hana, puasa tan sembahyang han kiblat na do. Nya geun na tanda maksiat. Dia tak berbeza leno. Na tanda zalim atau na tanda pasek. Nya urang yang na tanda zalim nya pemberian nya wajib hati-hati deng. Hanya terima ngaju. Tapi nya urang tanda pasek hana tanda zalim, bagi contoh ino urang bu panjang kumis. Yang contoh jamun. Karena jamun identik urang panjang kumisnya urang yang berupa orang Yahudi. Kalau agama tanya kan you gunting kumis, you pelihara janggut. Yang balik kadang-kadang janggut takrut, kumis panjang. Nya miona lagi nya tak kala yang galak keng-keng gegop atau yang duru ila imraatin mata keranjang galak kalau rinang. Nyan mio urang yang na tanda pasek bagatnya tapi hana tanda zalim. Nyan mio harta yang gejuk tatupu dari harta pusaka urang si atau harta yang dari hasil perniagaan nya hanggebi peharim harta gayang. Yang terima ngaju. Tapi mio gatnya hana taturi. Nah, ini bahaya karena tanda paseknya lebih lemah daripada tanda zalim. Lebih bahaya tanda zalim dengan tanda pasek. Orang yang berdosa, yang senang berbuat dosa memberi pemberian ke kitanya, nya lebih rendah tingkatan harim daripada orang yang gemar berbuat zalim memberi harta kitanya. Lebih bahaya yang harus terhindari ina orang berbuat zalim. Nya kira-kira gambaran daripada sikap war'a. Pacutut bila lembegah ya kalau belum akhiri atau sesi tanya jawab. Nah padem-padem boh faedah tanya pajuh makanan halal dan baik faedah di dunia maupun di akhirat. Pertama al-inhad anit ta'at wal ibadah. Tanya konsumsi makanan halal bisa menjadi pendorong atau motivasi untuk melakukan taat dan ibadat. Yang kedua tanya konsumsi makanan halal istijabah doa. Diterima doa oleh Allah. Yang kedua tanya konsumsi makanan halal silahud dzurriyyah, gebi anak yang saleh oleh Allah, yang dampak daripada makanan halal. Maka baik tengok gampang tak salah anak. Depan anak lain okey ke anak tanya ko. Usah anak salah bijih. Padahal tanya kadang-kadang makanan yang dapat jauh hana tak perhatikan halal haram. Sebab dampak bahaya hana tak perhatikan halal haram makanan, dzurriyyat anak yang hasil daripada makanannya hanjut ke anak saleh. Makanan dapat jauhnya je ke darah, darah je ke mani, maninya je ke bijih manusia. Anak yang hasil daripada konsumsi makanan haram, kadang-kadang anaknya hanjut ke anak yang saleh. Maka dampak manfaat konsumsi makanan halal silahud dzurriyyah. Yang ketiga, yang keempat gebi hikmat dan gebi cahaya hati oleh Allah. Yang kelima tadawi minal amrad, je ke ubat dari penyakit. Maka orangnya gara-gara makanan gampang tak menimbulkan penyakit yang hantam pernah tak dengar jamun. Kadang-kadang rasa bawa dampak je kerana makanan tidak halal. Nanti ingat cerita Imam Syafi'i waktu ziarah rumah Ahmad bin Hanbal. Kela ke pajuh makanan. Waktu getanya oleh Imam Ahmad pakan tuan guru ron letak pajuh makanan biasa hanala, kananya makanan urung saleh. Makanan urung saleh je kubat.
Tiron dan jauh baru rumah abu jaga belum baju mutamah je. Anak nanggapnya makanan urun saleh je ku ubat. Kemudian sebagai yang terakhir sebagai inspirasi ke kitanya, jamun ke cerita dalam kitab wanita-wanita salafus saleh. Urang salafus salehnya urang udip abad pertama, kedua dan kelih Islam. Nya ke abad ke-15. Urang jamun wate lako getubit gak minta belanja. Gekun le rumah ittaqillah fina. Hai abang, hai suami, ni takut ke Allah bak ni jaga kamu. Wala tuta'imna illa min halal. Baik ro nabi makanan ke kamu kecuali yang halal. Wa iyyaka an tudkhil alainal haram. Ni puji baik nabi ke kamu yang haram-haram. Kamu musabah dalam keadaan dia, tapi hak musabah dari api neraka. Nya ke yang motivasi gebi dari seorang isteri yang saleh kepada suami. Tinggal suami tip bengah dapat nasihat ceramah dari isteri yang model lagian gaknyan han akan melakukan hal-hal yang haram tok luar. Tapi sebalik je menyotanya tip uro di ceramah le perumah. Lagi-lagi se ana perkembangan tapu korona. Dari jamun dam kahwin laginya ana perkembangan tapu. Nya tengok tok luar kan pasti ulai down. Pasti dalam pikiran dia nya patah kupuo ke hari-hari ho milih penting napu kupuo. Perumah dipaksa ganto api, perumah you ganto kenderaan, perumah you bela baje. Yang keempat ana you tak apa. Apa ida fikir ke hari-hari. Pinya perumah tanya penuh kesabaran selalu memberi motivasi ke suami. Hai abang ni PGO yang hari milong ada di pi elong sabar, pinya neraka elong sabar kan. Nanti je kena sehat yang menjadi motivasi bagi tanya. Tengok tu luah nak gampang daraba yang harum. Karena ni berahli Nabi manusianya sangkira anak Adamnya sangkira na dua buah alu, bahasa Aceh alu ataupun lembah, dua buah lembah yang dari tetap la batara lahuma salisan, akan mencari lembah yang ketiga. Dan manusia Nabi la yamlau jawf ibni Adam illa turab. Han penuh rongga anak Adam kecuali tanah. Artinya teka mati cok sumpai tanah lah bah baru sip. Yang mentau dip dua buah gunung muh gebi tetap ya minta gunung ke le. Na gunung ke le tetap minta gunung ke put. Antik sip. Maka salah satu yang menjadi perokun yang menghalangi suami untuk mencari nafkah ataupun harta yang haram adalah motivasi daripada isteri yang salih, yang salihah. Ini yang boleh tanya sampaikan. Jadi yang menentang pengajian tanya selanjutnya tanya tamu dan sesi tanya jawab. Silakan bertanya apakah berkaitan dengan materi ataupun hal-hal yang lain. Alhamdulillah, sama-sama telah kita mendengarkan kajian dari guru kita bersama Abi tentang keutamaan mengusahakan upaya-upaya yang halal serta perlunya dan pentingnya sifat orang dalam kehidupan kita bersama. Kemudian kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang jamaah untuk bertanya. Kepada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Segala meraya. Oh, pertanyaan pun ya. Tiba enggak di kamu Rina bertanya Mbak Abi. Ke kata assalamualaikum be. Nya berian mana? Nyo pak malamnya lagi cerita malamnya kan nih kau ke dengan Abi nyo. Kau ke kamu ke salim Abi dan anak kamu kembali. Yang pertama. Yang kedua, segala meraya Abi menjelaskan tentang baca Al-Quran. Penting hukum makratnya, juga makratnya, tajwidnya, panjang pendeknya. Mentahana sia-sia. Contohnya tadi, urung berbak kubu, salah-salah kubu tadi. Dipegangnya salah berbak kubu, mayat di dalam kubunya kena siksa, kena imbas karena salah.
keluarga diubah pak anak pesantren. Karena apa? Ada salah hidup anak pesantren, dia mulia hati untuk ilmu. Ya. Yang kedua, yang kelihatan setelah lebaran zikir dengan baca Al-Quran. Tongkat zikir dengan baca Al-Quran. Nyum hana talah lo ambil lagi mahal. Menurut penjelasan ini, menyazikir tanya tak semata-mata akan teringat Allah. Contohnya subhanallah, maksudnya Allah nanti tanya yang menyazikir. Tapi membaca Al-Quran, kacau pikiran tanya. Karena Al-Qurannya kan, nah masalah perang, nah masalah perhiasan, nah masalah mengkawin pun itu lebih kacau dong. Nah, jadi kan yang penjelasan Nabi membaca Al-Quran dengan selalu Nabi. Niat ibadah yang anak perlu arti ini tetap terima oleh Allah walaupun hanya satu arti ini, tapi menyadikir benar tasdik dengan lidah, benar lafaz dengan lidah, benar tasdik dengan hati, mohon hanggi pahala sepenuhnya. Yang keempat Abi, tapi no pada kita bila belum kan. Yang keempat Abi mengenai setiap orang yang meninggal, yang tinggal heboh dari Abi. Tulis bang. Yang pertama anak saleh, yang kedua sedekah jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Yang kesong habiku guru mata-mata, guru IPA, fisika, matematik, kimia dan pahanaro. Kawan-kawannya. Yang terakhir Abi yang malamnya. Yang malamnya yang Abi pegang penuh yang tentang urina, benar urina yang soleh. Urina yang selalu mendoakan suaminya, abang hai, meminta gelong kan supaya yang halu. Ilong ya nak pergi neraka. Dino terbalik Abi. Dino hanale urina lagi yang uragam yang lagi yang Abi. Nah uragam Abi salah satu dia hanya itu urina jadi Abi. Itu kau Abi. Nah kemudiannya lagi lo Abi mau Abi pegang lagi Abi lo hanale. Punya nilai cara Abi. Kajai kan orang boleh. Ida enggak ada pulih. Betul orang pun ah. Urinang hanaga anjurkan bisalam kepada orang agam, malah menimbulkan fitnah je ke haram. Hukum dasar makruh menimbulkan fitnah je ke haram. Kecuali tanya rame-rame dak tempat terbuka, nyan hanaga anjurkan sih, cuma hana tu tingkat haram. Jadi tanda salah satu tanda memuliakan guru hana pelai dengan bermesti tabi salim. Tak muliakan guru, salah satu tanda betul-betul itu yang memuliakan guru kan mentaati apa yang diajarkan guru. Tak tempo buat apa yang kagak purno oleh guru, belum yang purnonya ajaran kebaikan selama hana bertentangan dengan Allah. Amalkan apa yang diajarkan guru, itulah salah satu bentuk ta'zim mengagungkan guru. Nak pelai bisalim. Nak pelai bumenturi, nak pelai mana lemboi HP, lemboi WhatsApp. Kemudian cara menghormati guru. Kemudian yang kedua, baca Quran dan zikir. Orangnya nak tafsil bukan secara umum. Maksud tafsil, menyotanya tanya ibadat hanya sekedar yang penting tanya tak isi watai dengan ibadat. Baca Quran lebih baik. Karena baca Quran menjadi ibadat baik kita pahami makna ataupun tidak. Tapi ibadat kitanya bukan lagi ibadat sekedar ibadat, tapi dalam rangka ibadat untuk lebih meresapi dan merenungi, mendekatkan diri kepada Allah. Nyo kadang-kadang hanjit tak baca Quran tok pada padu dengan zikir. Karena mesti tanya tengah tamantapkan lam ati bahawa hana sesuatu lam alamnya yang di bawah lepas daripada kendali Allah. Yang kadang-kadang pada baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita yang mantan lang hati terbesit kadang-kadang Allahnya sama dengan makhluk. Terbayang tentang Allah mantan lagi raja-raja dunia, nak singgasana, nak istana yang bersering baca subhanallah untuk menyucikan Allah dari segala persamaan dengan yang baharu. Bila dah baca Al-Quran, pada terenungi makna Al-Quran, kan pikiran dia dibawa jalan ke mana-mana. Kadang-kadang Al-Qurannya dengan menceritakan tentang masalah perang, kadang-kadang dengan menceritakan tentang masalah halal haram, hukum, kadang-kadang dengan menceritakan tentang kisah para nabi-nabi awal. Jadi pikiran dia terenungi makna Al-Quran,
Al-Qurannya mengajak tanya berjalan, mengembara ke mana-mana. Nyo tanya yang memang mudah doa tanpa makna Al-Quran, kenapa baca Al-Quran? Tapi menyora neka mufhum setiap lafaz Al-Quran yang menyora dalam rangka untuk dekatkan diri kepada Allah yang menurut kiban suasana. Jadi kan selama haji Al-Qurannya baca sabi-sabi harus terpadukan juga dengan zikir-zikir. Zikirnya pikan le makna ya subhanallah untuk menyucikan Allah, Allahu Akbar untuk mengagungkan Allah. Kita yang mentang sansang selain Allah lebih raya latih. Sering-sering baca Allahu Akbar untuk supaya meyakinkan hati bahawa hana yang lebih agung kecuali Allah. Jadi kan mutlak gad zikir sabi-sabi. Jadi narincian ji. Mio tanya mentang urang biasa Quran Mufatihah tanda depu makna belaan ayat-ayat lain. Ya nak salah perbanyak je baca Quran. Tapi bagi orang yang tak bisa geresapi dan gerenungi setiap kata Al-Quran, nya ada saat-saat tertentu yang baik baca Quran, gepela zikir. Zikirnya umum, Al-Quran termasuk dalam zikir. Dan nak zikir-zikir khusus, sebagai contoh la ilaha illallah, istighfar, yang balik hubud dosa. Yang baik baca Quran, bila istighfar. Karena baca Quran yang hana inan pernyataan dari kitanya menyesali dosa yang baca Quran. Tapi dia takkan astaghfirullah yang inan na pernyataan dari kitanya menyesali dosa. Nya ke dia ketinjau dari segi makna dan faedah-faedah dari zikir dan Al-Qurannya inan ke itu bit rincian ji. Kanya yang menjelaskan dia tabuk orang yang liket. Jadi na kondisi tertentu di mana seseorang yang sedang menempuh jalan pendekatan kepada Allah. Tanya secara umum hanya ada tempuh jalan pendekatan kepada Allah secara khusus. Karena secara umum lah kata jaga watai sembahyang, kita mau watai Ramadan, puasa Senin Khamis jaga menjana kalau hana tak pegat pendekatan khususnya menyo secara umum lagi kan Al-Quran paling utama. Karena syarat baru na manfaat tak baca zikir minimal berdepu makna. Baca Quran hana syarat berdepu makna. Mufhum ada hana mufhum je ke ibadat. Yang kelima ilmu yang bermanfaat pun naruh ke guru fisika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggeris. Pertama ide kepegah oleh Nabi apabila mati anak Adam terputus amal kecuali 3 inan termasuk sedekah jariah, anak yang saleh yang yad'u lahu dan ilmin yuntafa. Karena yang marid inan Rasulullah, ilmu yang bermanfaat inan adalah bermanfaat secara syariat. Ilmu umum yang ditanya purna ke orang punya tamang dalam kategori fardu kifayah dan bermanfaat sama asyik. Sebab yang membedakan, yang membuat batasan atau dikotomi antara ilmu umum dengan ilmu agama Belanda. Dalam fikih, dalam kitab-kitab ditanya buat hidayah, hana berbeza ilmu umum dengan ilmu agama. Yang nak pegah ilmu fardu kifayah dengan ilmu fardu'in. Dah contoh ilmu fardu kifayah, astronomi, kedoktoran, ilmu hisab, matematika. Ini tamang dalam kategori ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah yang kita ajarkan ke orang na membawa manfaat secara agama, berarti guru yang ajarkan manfaat. Punya ilmu fardu kifayahnya semakin cara baik belah lemboi. Anda purna matematik kata itu main judi, itu belah lemboi, itu hana manfaat. Jadi ilmu ini baik tapu pisah antara umum dengan agama. Cara terbagi jih manga itamang dalam ilmu agama mendua. Ilmu na fardu kifayah, na ilmu fardu'in. Ilmu fardu'in ilmu yang sangkut paut dengan akidah dan iman, tauhid. Ilmu yang sangkut paut dengan sah amal ibadat tanya fikih. Ilmu yang sangkut paut dengan cara beradab dan akhlak dan menjaga agar ibadat tanya baik dihapus pahala oleh Allah. Tasawuf. Yang ilmu yang fardu'in untuk belajar. Yang selainnya fardu kifayah. Fardu kifayah yang tak kalah tingkat kemanfaatan je. Sebab kalau tentai ilmu yang tak pelajarinya bermanfaat ke orang yang belajar. Tiga ilmu IPA, ilmu biologi yang kan sifat je fardu kifayah mendum. Tapi pun ada tentai bermanfaat ke si yang belajar ilmu dalam tentai. Belum nyonangro keadaan baik-baik saja. Nak perlu ilmu kimia, nak pegak bom minan. Nak perlu ilmu sebab je kalau suasana mendesak. Punya lagi ilmu agama pun cik atas yang pasti perlu berangkat mentang individu.
Maka karena ilmun yuntafa'inan maksudlah ilmu agama. Kan berarti ilmu lain hanaruhlah agama, tapi menurut kondisi. Kondisi negara tengah perang, masyarakat perlu pegat bom untuk menyelamatkan diri, untuk menyerang musuh kan. Kakak wajib murno ilmu fisika kali fardu kifayah, fardu in kadang-kadang. Jadi hana gebetamang secara umum, tapi punya kondisi tertentu bermanfaat ke agama je masuk. Punya kondisi hana bermanfaat ke agama han masuk. Punya ilmu agama pasti. Sebab pegat kategori manfaat ilmu yang bisa mendatangkan takut kepada Allah. Kira-kira ngenta belajar ilmu matematik, ilmu IPA, ilmu bahasa Indonesia yang mendatangkan rasa takut ke Allah, ni hana berarti secara agama ganggap hana bermanfaat. Tapi kan hana bermanfaat sama sekali, tapi tergantung kondisi. Lanjut je belum ya? Bah? Oh, wanita yang saleh hanali. Kan hanali sebenarnya. Cuma kadang-kadang Allah hijab pada tanya sehingga hantaturi wanita saleh karena iktikad dan keyakinan tanya. Sama lagi wali sih. Dan kita manhaj sawi buat penjelasan. Sebahagian orang beranggapan jamun ini hanale wali. Jamun le wali. Inang ke sanggah ke bantahkan hanale wali. Karena tanya gampang tak berburuk sangka ke orang. Hanale tak yakini gotnyan adalah orang mulia, maka Allah ke hijab ke pada handaturi. Han ke puturi tanya dengan orang-orang yang merupakan makhluk pilihan Allah. Mentang na orang saleh kan hana. Orang-orang yang saleh mentang na. Cuma karena tanya hati tanya ka dikuasai oleh hawa nafsu, galak memperturut kehidupan dunia dan syahwat, maka terhalang handaturi orang-orang yang menan. Sebab temuturi dengan orang yang lainnya, hati tanya karena galak ke dunia dan berturut hawa nafsu, handa timengan. Boh mengan ji. Dia tak puan je. Telefonkan kata batasi. Maka karena telefonkan kata batasi, Allah ge puji tanya dengan orang yang menan hang betul. Bana orang yang nasihat tanya boh mengaji. Saya ai ceramah tu. Dengan ji sok suci. Kan biasa kan? Biasa kalau ngau rina nak kemaah. Biasa saya kana orang nasihat hai sok suci. Dia dah mengaji. Dia pegah dengan apu baji. Dia kata nasihat. Jadi karena pun kan ditanya kata yakini hanagat kurang model menan dan puji maka Allah puji tanya orang yang kahana tetap na je. Selama kalau kiamat dunia tetap na hamba-hamba pilihan dalam dunianya yang Allah angkat derajat mendum na. Cuma tanya ndeng hana di. Kebeturi bak tanya oleh Allah ngah hana kebeturi. Punya orang ron punya iradah, punya kemauan yang baik, niat yang baik, insya-Allah Allah akan berdekatkan dengan orang-orang yang saleh. Yang penting niat yang baik, luruskan niat. Punya niat kalau lurus, Allah akan beri bantuan. Karena lu baca orang haba so Junaid Baghdadi, kita beralih Imam Junaid, man fataha ala nafsih baba niyatin salihah fatahallah alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Tidak orang gebuka pintu yang saleh, pintu yang lurus, pintu niat yang lurus. Artinya dalam bahasa yang sederhana, luruskan niat. Katanya kalau betul-betul niat tak luruskan, Allah akan beri taufik bantuan katanya. Maksudlah sebuah bentuk taufik Allah berkenal dengan orang-orang yang bisa menjadi motivasi bagi kitanya dalam menjalani kehidupan yang baik. Kan hana hanya tak pegah hana, tetap dari masa ke masa pasti nak manusia-manusia pilihan. Oh kanya unala ilm lah. Oh dongku. Urang minang nyamun, patela kau berangkat, bang. Minta gelung rezeki yang halal. Tapi itu yang terbaru adalah neraka. Ya, tapi dino kalau yang dino kata balik. Uraga lagi yang dino mana lagi yang nabi. Nah, uraga kan hanya lindang jante, hanya. Oh benar. Oh kalau ilmu betul. Lum fikir ilmu makna mubalik benar. Ke uraga mbak urinang hai adik, baik tak puas yang hari-hari baji ke nah. Paji uragam leweknya hanjik kekalan yang gak-gak di luar. Nyan na dua penyebab. Ada kalai rumah hanagat. Maka kekalan yang gak-gak truk luar. Tanya sebagai isteri, coba tak usahakan tak jadikan rumahnya menjadi syurga, baiti jannati.
Berjuk ke syurga bagi suami. Nyo te gua perumah, te gua lakau rumah, tinggal gua luar. Buno te geduk kedai kopi mangat. Bang gua rumah ke lah neraka. Jadi baik tak jadikan suasana rumah lagi suasana neraka. Yang nak gaduh paki, gaduh mulha, gaduh pesalah ponyo, pesalah poji. Coba tak ciptakan suasana-suasana tanya perumah pi berjeli. Tak kalang suami tanya apa gak nyan galak. Tak pegak tapi hal-hal yang mengejutkan, surprise lah. Yang biasa uragam kan kadang-kadang makin katuha makin senang dimanja. Betul. Yang salah kadang-kadang le uragam karena katuha pelai berdimanja le perumah. Di perumah pi pelai manja le lako. Kakak preh-preh tu. Le lako preh manja le perumah preh manja le lako melebut dengar apa preh nan. Nyo atanya yang harus tanya bangun. Tanya bangun pulam tanya ukuran usia rumah tangga katrip kamu peloton. Nyo kadang-kadang le riak-riak yang bisa menjadi kacau dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kunci paling utama bersabar. Bersabar dalam menghadapi alian tanya berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik buat suami agar suami tidak berpaling ke lain hati. Memang tak pegah mudah tapi tak pupuk susah. Ya. Sebab meno je nyo lang kacamata tasawuf. Menyo lang kacamata tasawuf tapi realita lapangan orang sulit untuk mengamalkan. Malah kadang-kadang kalangan ulama sendiri hak gamai. Lang konsep tasawuf wate tanyo hana tadapati kebahagiaan dan kenyamanan, kesejahteraan dalam rumah tangga. Ini konsep tasawuf. You ingat bahawa kebahagiaan yang sempurna dan maksimal hana dunia, tapi di akhirat. Wate kebahagiaan yang maksimal dan sempurna hanya di akhirat. Tugas tanyo berusaha untuk mendapatkannya di akhirat. Sampai ke Cina Kasim, dunia nyata akhirat han. Tapi orangnya terbalik. Wate hana gerempak kebahagiaan ni nai dunia, gemita lain, gebikir bahagia. Tu baji tem gawe lain doa ada mbak dun. Anan karena yang kedua gagal mitang ke lelam. Baji doa ada mbak dun lam. Mitang ke pelam. Jadi kan geupaya diri untuk gekejar ketertinggalan supaya di akhirat itu kan merempak kebahagiaan yang ini dunia hana gerempak. Nyatanya bersalahan dengan konsep yang gatul agama. Konsep agama je pelagak energi. Waktu kita nyo han merempak kebahagiaan di dunia, dia ingat dunianya memang nang ro ujian, kan tempat untuk gebi kesempurnaan dan kebahagiaan di Allah. Malah nak baca kitab As-Sabru 'ala Zaujat, kesabaran dalam menghadapi isteri yang buruk akhlak. Dalam kitab As-Sabru 'ala Zaujat, inan gekisahkan para ulama mulai dari Nabi pun. Nabi Ayub, Nabi yang lain sampai teruk bak para sahabat, sampai teruk bak ulama-ulama duduk. Cerita inan ulama-ulama yang waktu merempak perumah yang naga akai disaran lengan yu tali patra gesuut az-zulmu minni la minha, kezalimannya baklun kan bak urinang. Allah gebi urinang hanajroh akhlak karena lun berbuat zalim. Urinangnya gambaran cerminan lun. Nyolun urang saleh pasti akan gebi perumah saleh. Tapi karena lun hana saleh dia salah dengan Tuhan, pasti Allah gebi sebagai balasan gelung perumah yang agak akhlak. Perumah yang tahu hana tarumpak ketenangan, gaduh dawa tabilah rumah tangga, gaduh peki tabilah rumah tangga. Jadi menyalahkan diri sendiri bukan menyalahkan orang. Yang sikap salafus saleh menaji. Jadi kan bermakna waktu cerita urinang salafus saleh memandu nasyid. Nasyid yang buruk-buruk akhlak. Malah perumah Khalifah Umar bin Khattab tenasira orang nak mengadu, bagalan perumah ke perken bawel mata tanya. So cerewet. Arti kan hana jadah mengaduli kalau perumah khalifah mentang lagi. Jadi makna bro akhlak ini kan berarti nakal, tapi dalam arti kata cerewet, bawel, ketika-tikap yang hana mengenakkan lah. Yang tikap-tikap yang lagi kan kadang-kadang cerminan perilaku suami. Yang katanya itu yang hana tersadari sehingga waktu urinang hana sesuai lagi keinginan tanya. Kadang-kadang tak tali tak kahwin lain atau menyoleh modal tamah. Yang hana modal tali ang kanam kahwin lain. Nyo pada sikap yang hana gak ajarkan lah agama lain. Lah agama ni kalian waktu hubungan rumah tangga hana harmonis, tahapan terakhir baru cerai. Tahapan pertama perokun nasihat, mauizah. Tahapan kedua dia pisah ranjang.
hukuman psikologis. Tahapan kele baru you pukul, tapi bak tempat yang hana bahaya. Bak ruang, bak fa, bak tempat bahaya. Yang kele keput baru kirim delegasi suami isteri untuk berembuk musyawarah pakan urungnya tabi-tabi karu tip malam. Tahapan kelima baru gupi jatuh taliuk sa. Baik taliuk leh, sebab taliuk sa mendanjut ujung. Tahapan keenam hana pat le tapi sabah baru taliuk leh. Orangnya kan di bypass dari tangga paling bawah loncat ke dia ke taliuk leh. Padahal persoalan beuk tu kan. Persoalan cekcok beuk dalam rumah tangga hana le tegur, hana le nasihat dari suami, hana le hukuman secara psikologis, baik gua rumah pada malam, hana le dengan mengirim delegasi dari dua belah pihak langsung cerai taliuk leh tu. Ana mentilah tu. Ada katalah yang minta tu tungku yang tim pegah hana jatuh leh. Jak baponyo, jak bapo je. Pegah lu hana sadar yang pada macam cerai. Mana sadar? Hana sadar langsung lagi kai kuasai. Hana sadar enggak pegah narut tali. Oh nya hana sadar hana narut pula. Ada holom. Sebenarnya lagi kan konsep lah agama ke. Cuma kadang-kadang tanya pemeluk agama mentang yang hana mau tak jalankan lagi konsep yang gagato dalam agama. Yang kau betul nak jawapan kan? Oh karena la ilmu. Yang kau betul. Yang sangka curhat ke le teman. Jadi kalau belum pegah puno urang suami isteri adalah gambaran cerminan suami. Kitanya baik berharap isteri lagi Sayyidah Khadijah karena tanya ke lagi perilaku Nabi Muhammad. Kitanya pi baik berharap suami lagi Nabi Muhammad, tanyakan lagi Sayyidah Khadijah. Nyo salah sira khalifah Hakam bin Marwan. Marwan bin Hakam pada saat dituntut oleh rakyat, goknya sira khalifah presiden. Pada saat goknya ke presiden, gekun ba rakyat. Hai warga, hai masyarakat ataupun rakyat lun, urang ron beuna ade bacu. Baik ni tuntut long berlagi model Umar bin Khattab atau Abu Bakar. Urang ron kan lagi Saidina Ali bah. Masa mat kerajaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang jut ke penguasa, rakyat otanya Saidina Ali, Saidina Uthman. Otanya kenggalak tentu le pilih upati berlagi Umar bin Khattab. Dia lagi Abu Lahab. Adi han cocok. Dia tak tuntut pemimpin wali kota berlagi Umar bin Khattab, gubernur berlagi Umar bin Khattab. Tanya minimal berlagi rakyat waktu masa Umar bin Khattab. So rakyat tengok masa Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Saidina Ali, Hasan Hussein, Saidina Uthman, Ibnu Mas'ud. Yang rakyat waktu masa Umar bin Khattab berkuasa. Sehingga waktu Marwan bin Hakam gemat kuasa kan gekun ba rakyat. Urang-urang berandi bacu baik ni tuntut long mentang berbereh tabi. Urang-urang nak berbereh ro nah menalah kira-kira punya bahasa tanya. Yang pemimpin di suami isteri lagi si pemimpin rumah tangga. Tanya suami baik sabi tak paksa isterinya bersempurna. Sedangkan tanya hanya ingin memperbaiki diri, menyempurnakan diri. Menanci sebalik di suami memaksa, isteri memaksa suami bersempurna. Dorangnya hanya usahakan untuk sempurna. Jadi istilahnya saling melengkapi dalam hidup rumah tangga, saling menutupi, saling melengkapi yang tentang konsep hidup rumah tangga agar rumah tangga tengok langgeng. Ini lo rasa kamu wakili untuk baik dari tibi anak la ilm tu. Terima kasih kami ucapkan kepada Nabi. Tahu kau? Oh je. Yang penting baik lima masalahnya. Baca Quran mio getanyo hana ruh tak baca dilaknat di Al-Quran. Nyo na pada hadis yang disebut tentang memang dilaknat di Quran. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran sementara Quran melaknatkannya. Tak sabah penyebab dilaknat di Quran karena tak baca yang hana ruh, tapi dalam tanda kutip hana ruh yang sampai berubah makna. Mesti lagi mustaqim tak baca mustaqim. Alian sad terubah je ke sin, ta terubah je ke ta, yang bisa merubah makna. Walau tungku dayah baca merubah makna sih. Taina kau tulis namanya tungku dayah je salah-salah baca Quran apa. Ananya alasan pegat-pegat dia orang yang pegah. Ana yang tulis menan ya tayyib ba urang dayah napu. Ada salah-salah baca napu. Ada tungku punya salah baca Quran bermasalah sih. Taina bangka tungku nak bermasalah ada salah. Ya guru awam mentang bermasalah.
Jadi utamakan baca Qurannya, tapi pilih urang-urang yang kira-kira ru. Walau hana je ikut MTQ. Yang penting baik sampai bacaan nyan salah yang je ke merubah makna. Ana mesti urang daya. Membakang kebiasaan masyarakat giat cak urang daya. Karena urang daya ngetim biasa. Urang lain kalau but uro kerja urang daya hana but memang giat beut pakai daya. Nyan lagai karena faktor mi urang daya baca dak salah-salah baca anapu. Terima kasih. Yang kata lagi mengdo urang demayang. Jemaah yang telah bertanya, untuk mengakhiri majelis kita malam ini, kita mintakan kepada Abi untuk membacakan doa. Ini mentang pengajiannya pada malam yang berbahagianya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah beri taufik ke kita yang mandum sanggup mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan sama-sama ada baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dan doa-doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u